Oke ya, ini pertanyaan hanya mana sih yang benar, gitu ya, sama aja sih jenis pertanyaannya, gitu ya. Jadi summary kan pasti explicit information seperti apa, seperti itu doang ya. Cuma teksnya sekarang exposure text sama discussion text, gitu aja. Oke ya, sekarang terus dua ya. Terus two. Wait. Smart. Yeah. Content creator topiknya ya, content creator. On the other hand, itu lihat ya. On the other hand itu berarti kan dia ngomongin informasi sebaliknya ya. However, nah sama dengan however. On the other hand, namun atau sebaliknya, nah itu ya. Sebaliknya dari informasi di depan, gitu ya. X1, X2, kemudian ada however. Maksudnya paragraf kedua ya. Mana ada awalnya, ada on the other hand. Ngomongin yang positif, yang bagus, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, ngomongin yang negatif, gitu ya. Ini nggak ditanya sih jenisnya, jenis teks apa, gitu ya. Ya, yang jelas ini kan program punya, gitu ya. Berarti ini adalah discussion text. Coba. Discussion text. Ini ada mapping ya, yang diagram, menggunakan diagram. Ada tuh nomor 2. Jadi tetap aja mudah ya. Coba. Ya sesuai sama teks. Coba.
Marcelo tadi. Marcelo. Dia udah bisa masuk ke link tadi. Coba ya link bisa kirim. Oke, oke.
Nomor 1 yang belum nih, buat yang belum latihan. Nomor 1 bisa nggak? Paham nggak? Nggak bisa. Jadi pro itu maksudnya yang setuju, yang mendukung, ya, yang pas, yang nggak mendukung, gitu. Benar nggak sih? Content creator itu memberikan tunjangan hidup, tunjangan, gitu. Ada job benefit, gitu ya? Itu nggak ada. Berarti yang mana? Gitu. Kemudian bisa nggak sih menjadi content creator itu diandalin buat masa depan? Bisa dan begitu. Terus ada komunitasnya nggak sih content creator itu? Misalnya YouTube, ada komunitas enggak? Misalnya apa TikTok ada komunitas. Berarti kalau misalnya ada komunitas, berarti yang berpositif, yang benar gitu maksudnya ya. Ya ini tinggal dicetak-cetak tuh nomor 1 tuh. Yang pos gitu ya. Nah, ini kan yang sesuai sama teks, gitu ya, itu nomor 1. Kalau nomor 2 ini kan pakai diagram. Ini tetap aja ini. Maksudnya yang mana gitu kan? Yang fleksibel. Benar nggak sih yang A itu fleksibel pekerjaannya nih? Yang positifnya itu fleksibel. Pekerjaannya unik. Income-nya tinggi gitu ya. Benar nggak sih? Kalau enggak sih income-nya nggak tinggi bisa. Berarti ini jawabannya bukan A gitu ya. Ini buat yang belum aja ya. Yang C contohnya pilihannya tuh kalau mau jadi content creator tuh dibutuhkan pendidikan yang formal, benar nggak? Nah itu betul nggak sih kalau bilang gitu ya? Coba ini modelnya pakai diagram gitu ya. Yang pakai awal itu gitu ya. Kalau di nomor 3 kan memang harus dibaca dulu ya. Cara membacanya itu baca soalnya dulu ya. Ini kan pertanyaan seperti ini baca soalnya kalau pertanyaan yang sulit gitu. Baca soalnya baru lihat teks gitu ya. Content creators enjoy complete job security, betul nggak sih? Complete job security ada nggak di teks? Kalau ada berarti true gitu ya. Kalau nggak ada berarti false. Ini kan hanya yang true. Kemudian harus lebih dari 1 gitu. Coba. Oh banyak ya. Oke. Dua orang lagi. Oke. Kalau lihat nomor 3 ya. Yang bagus juga sih. Yang bagus itu masih aman ya. Kita lihat nomor 3 quiz 3. Nah, ada dulu. Quiz 3. Quiz 3 tuh saya jelasin ya. Quiz 3. Halo. Oke, langsung quiz 3 ya. Quiz 3 itu nomor 1-nya main adil ya. Nanyain judul. Berarti kalau nanyain judul harus tahu main adil. Gitu ya. Itu quiz 1. Nomor 1 buat quiz 3. Nah, ini mana yang setuju, mana yang tidak setuju. Pro dan kontra. Nomor 2. Gitu ya. Nomor 3, siapa sih yang seharusnya baca ini teks gitu ya? Ini teks ditujukan buat siapa? Berarti ini target reader ya, target reader ditujukan buat siapa ini teks gitu. Yang perlu baca siapa? Nah gitu ya. Ada lebih dari 2 pilihannya ya. Lebih dari 1, ada 2 ini. Ada 2, jangan 3 ya. 2 aja. Kemudian apa sih sikap si penulis terhadap itu topik? Nah itu tone. Kan udah masuk bahasa Inggris tingkat lanjut ya. Dia apa neutral, apa concern, apa nyantai aja bahasanya kasual.
optimisme ya, optimistik atau bingung. Penulis pengarang bingung gitu ya. Ini sebetulnya coba tone. Kayak tone ya, ada tone di situ. Tone itu seperti apa sih? Jadi tone itu ada positif, ya, positif, ada negatif, ada neutral, gitu ya. Nah ini positif, negatif, neutral. Yang positif seperti apa? Seperti positif itu mendukung, ya. Positif itu misalnya apa sih? Sportif, sportif. Nah, misalnya mendukung. Kemudian apa lagi? Misalnya encouraging, mendorong, gitu ya. Ini sifat-sifat tone-nya itu. Kalau negatif, critical. Misal, contoh aja sebenarnya contoh. Critical. Kemudian pessimism, pessimistic. Ya, pesimis, doubtful, misalnya ragu. Nah ini yang negatif. Kalau neutral, neutral itu sifatnya hanya informasi, nggak ada apa namanya, nggak ada pendapat. Ini informatif aja, informatif, gitu ya sifatnya, informatif, objektif, objektif. Jadi nggak ada pendapat ya, dia hanya menyampaikan informasi, gitu ya. Walaupun itu hal yang buruk, misalnya smoking is harmful to our health, itu kan hanya menyampaikan, gitu ya, menyampaikan merokok itu berbahaya, gitu ya. Tapi dia kan kalau bilang don't smoke, nah itu baru ya. Kalau don't smoke, berarti dia ada di sini dia, antara di sini nih, don't smoke, dia nggak setuju, berarti dia mengkritik, gitu ya. Dikritik situ, jadi sebutin, ya, ada negatifnya, maksudnya ditekankan negatifnya itu, gitu ya. Kalau neutral, ya sifatnya informasi aja, menyampaikan, gitu ya. Apalagi di situ ada data-data ya, ada data-data, analisis, tahu dulu segala macam, nah itu neutral. Coba. Kemudian ada situ target reader kan baru belajar ya di TK wajib, ya.
ada di increase information di sini ya. Target reader kita kalah juga. Apakah buat ilmuwan, apakah buat guru yang belum baca, gitu ya. Contoh-contohnya itu ya. Apakah student, gitu ya, perlu baca ini informasi ini teks, gitu. Coba itu kuis 3 itu. Buat yang belum aja belum sharing. Coba kuis 3. Ya. Ya.